Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you doing today? Yeah, I hope you are feeling good, smart, and excellent. Okay, welcome back to my channel. And in this video, I'm gonna talk about how to say sudah in English. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan give it a try to explain about makna sudah dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita sering bertanya apa sih sebenarnya bahasa Inggrisnya sudah. Misalkan saya sudah makan ya, saya sudah minum, saya sudah belajar dan lain sebagainya ya. Nah, untuk kata sudah sendiri sebenarnya di dalam bahasa Inggris sudah ada bahasa Inggrisnya, artinya udah ada kosakatanya sendiri. Ya, ini kata have. Ya, jadi ingat, have hanya have yang berarti sudah di dalam bahasa Inggris. Ya, dulu waktu di sekolah kita sering diajarkan sudah itu adalah kalimat yang berbentuk past. Iya, pada dasarnya pernyataan ini benar. Ya, ketika sang guru mengatakan past itu adalah artinya sudah. Iya. Cuma dalam bahasa Inggris ada kata yang memang benar yang artinya sudah. Ya. Jadi kalau dulu kita ngomongnya begini, I studied English. Saya sudah belajar bahasa Inggris. Ya. Jadi perlu diperhatikan pada kalimat I studied English. Ini bentuknya past tense, ya, atau lampau. Tidak kita artikan sudah pun, artinya ketika kita mentranslate-nya, tanpa mengartikan, tanpa menaruh kata sudah pun, sudah berarti sudah. Artinya maknanya sudah lampau. Artinya nggak perlu kita tambahkan kata sudah di dalamnya. Ya. Jadi bedakan kedua kalimat ini. Perhatikan. I studied English sama I have studied English. Nah, dua kalimat ini sangat berbeda sekali. Ya. Jadi yang pertama I studied English itu bentuknya lampau. Artinya sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau dan kita menceritakan ulang. Nah, kemudian kalau I have studied English, ini masih berbentuk present. Yang kita sebut dengan present perfect. Ya. Jadi bukan past. Jadi ini yang berarti sudah. Jadi I have studied, ini yang berarti sudah. Saya sudah belajar. Wajib kita taruhkan kata sudah di dalamnya. Ya, ketika kita mentranslate. Jadi kalau yang pertama boleh kita maknakan I studied English. Saya belajar bahasa Inggris. Waktunya lampau walaupun tidak ada keterangan waktu, ya. Secara grammatical harusnya ada keterangan waktu. Misalkan I studied English yesterday. Ya, saya belajar bahasa Inggris kemarin. Ya, nggak perlu kita taruhkan sudah di sana kata sudah. Kemudian beda sama yang di bawah. Nggak perlu keterangan waktu. I have studied English. Saya sudah belajar bahasa Inggris. Ya, artinya masih dalam konteksnya, masih ada hubungannya dengan keadaan saat ini. Ya, itu bedanya. Ya, oke. And the next is have. Ya, kita fokus di kata have di sini ya. Jadi have itu memiliki dua makna. Have itu bisa berarti sudah, bisa berarti punya. The question is, ya, kapan have itu berarti sudah, kapan have itu berarti punya. Oke, lihat. Ya, ini rumus sederhananya. Have plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, ya, maka have di sini artinya sudah. Ya, contoh, I have studied English. Saya sudah belajar bahasa Inggris. I have eaten. Saya sudah makan. Oke. Ini rumus untuk have yang berarti sudah. Kemudian bagaimana dengan have yang berarti punya? Rumus sederhana adalah have plus noun atau kata benda. Jadi have ketika setelahnya ada kata benda maka maknanya adalah punya. Contoh, I have a car. I have motorcycle. I have house. I have girlfriend. I have
brother and sister. Nah, jadi ini yang berarti ini berarti punya, ya. Jadi sederhananya begini, ya. Sederhananya begini. Have jika setelahnya ada kata kerja bentuk ketiga, maka have artinya sudah, ya. Artinya kata kerja jatuh setelah have, maka artinya sudah. Kemudian kalau have setelahnya jatuh kata benda, maka have artinya punya. Oke. Begitupun dengan has. Has ini sama dengan have. Cuma has ini hanya digunakan pada subjek orang ketiga tunggal. Ya. Orang ketiga tunggal itu seperti she, he, it, sama nama orang yang tunggal, yang sendirian. Andi misalkan. Nah, jadi penggunaan has itu ada di sini kepada subjek ini, ya. Jadi contoh misalkan yang berarti sudah dulu. She has studied English. Kemudian he has studied English. Kemudian it has learned. Ya, karena it itu hanya kembali kepada benda-benda yang tidak berakal, ya. Kemudian yang terakhir Andi. Andi has studied English. Jadi tempat penggunaan has itu hanya pada orang ketiga tunggal, artinya yang kita sebut langsung namanya atau yang kita bicarakan, ya. Kemudian selanjutnya has yang berarti punya. Contoh yang tadi, she has a car, he has a car, it has a food misalkan, it has food gitu, ya. Kemudian yang terakhir Andi has a car gitu. Jadi kesimpulannya adalah have artinya kata yang berarti sudah di dalam bahasa Inggris adalah have atau has, ya. Jadi hanya kata ini yang berarti sudah di dalam bahasa Inggris. Ingat, past tense, bentuk past tense dari sebuah kalimat itu tidak harus diartikan sudah, ya. Yang berarti sudah hanya have, has. Satu lagi, ya, had. Ya, had juga artinya sudah atau punya. Ini satu kesatuan. Jadi have, has, had. Jadi have, has, had ini satu maknanya. Bisa berarti sudah, bisa berarti punya. Oke, kalau had bisa masuk ke semua subjek. Jadi mau subjeknya orang pertama, orang kedua, orang ketiga bisa menggunakan had, ya. Okay, I think it is enough for this topic. And if you have questions, you may put on the comment or on the comment, ya. And semoga bermanfaat. And thank you for watching the last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.